Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini Kak Christine mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama beribadah sekolah minggu ya. Hari ini Kak Christine ditemenin sama Kak Elis. Di sana juga ada Kak Amos yang lagi ngerekam. Nah, Kak Christine walaupun secara online hari ini Kak Christine tetap himbau adik-adik tetap berpakaian dengan rapi seperti adik-adik pergi ke sekolah minggu, seperti datang ke gereja ya. Oke adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kak Christine undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu Terima Kasih Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, ikutin Kak Christine bernyanyi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah ikutin Kak Christine berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami, walaupun secara online di rumah kami masing-masing, kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun kami ada di rumah, Engkau hadir di setiap rumah kami. Terlebih, Engkau hadir di setiap hati kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Christine semua undang tetap bangkit berdiri.
kita mau memuji Tuhan, tetap semangat ya walaupun di rumah ya. Kita mau naikkan lagu hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan lagu Waktuku Sedih, Waktuku Senang. Ikutin ya semuanya ya, nyanyi ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan, sikap yang baik untuk Tuhan Yesus. Semua dibuka suaranya ya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Semua angkat tangannya. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu,
lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kita katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Sekali lagi, kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Adik-adik di rumah ikutin Kak Christine berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami, di dalam kami memuji Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pasang telinga kami, terlebih Kau berkati hati kami, agar setiap firman yang boleh kami dengar hari ini boleh masuk ke dalam hati kami, dan terlebih boleh berbuah-buah dengan lebat di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati untuk kakak-kakak yang sudah melayani Engkau hari ini. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memberikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan yang kakak beri judul Tong Barni. Kita dengarkan sama-sama ya ceritanya. Di sebuah kota besar, diamlah seorang anak laki-laki kecil bernama Barni Morden. Ia sangat miskin dan hampir selalu kelaparan. Ia tidak mengetahui bagaimana orang bisa menaruh sayang atau perhatian kepadanya. Ibu dan bapaknya adalah seorang yang jahat. Mereka mati pada masa usia mereka yang masih muda. Dan tinggallah Barni sendirian. Dia hidup dan dia tinggal di sebuah tong besar yang ada di sebuah lorong di belakang toko besar. Pada siang hari, Barni menjual surat kabar di jalan raya yang ramai. Koran, Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, koran. Dia terus teriak koran. Sampai dia mendapatkan uang untuk membeli makanan yang sedikit untuk mengisi perutnya. Kalau hari sudah malam, Barni masuk kembali ke dalam tongnya, membungkus badannya dengan sebuah jas yang sudah tua, dan mencoba melupakan bahwa ia hanya seorang diri, kedinginan dan kelaparan. Pada suatu malam yang amat dingin, Barni menelusuri jalan yang gelap sambil melihat-lihat sebuah barang-barang yang bagus,
pakaian yang bagus, mainan yang bagus. Tiba-tiba saja dia mendengar musik yang sangat merdu. Dia menelusuri di manakah asalnya suara dari musik itu. Dia mencari di mana suara itu. Lalu tiba-tiba dia mendengar dan dia melihat sebuah bangunan toko yang terang sekali. Pada jendela bangunan toko itu ada tulisan, "Masuklah." Barney berpikir, tentu di dalamnya hangat. Aku bisa menghangatkan tubuhku yang kedinginan. Pintunya sedikit terbuka. Lalu dia melihat seorang wanita yang berwajah manis berdiri di depan banyak orang dan menyanyikan sebuah nyanyian yang indah sekali. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Wanita itu menyanyi dengan suara yang merdu. Diam-diam, perlahan, Barney membuka pintu, lalu masuk dan duduk di sebuah bangku paling belakang. Segera setelah nyanyian itu selesai, ada seorang laki-laki yang wajahnya sangat ramah tampil ke depan di ruangan itu, dan ia berkata serta membacakan sebuah kitab yang mereka sebut perkataan Allah yang indah. Ia mengatakan kepada mereka semua, hati mereka penuh dengan dosa, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka perlu Tuhan untuk menghapus dosa mereka yang hitam dalam hati mereka dan menjadikan hati mereka putih seperti salju. Baru pertama kali dalam hidup Barney mendengar tentang Tuhan Yesus yang ajaib. Kematiannya di Bukit Golgota bisa menyelamatkan banyak orang. Hati Barney penasaran dan dia ingin terus mengenal siapakah Tuhan itu, siapakah yang disebut Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu. Lalu laki-laki yang berwajah ramah itu mengajak, siapa orang yang ingin menerima Yesus sebagai juru selamatnya, silakan maju ke depan dan berdoa kepada Tuhan. Lalu banyak orang yang datang ke depan. Di antaranya Barney yang masih kecil. Ia juga merasa seorang yang berdosa dan dia mau menerima Yesus itu sebagai juru selamatnya dan menyucikan dirinya supaya hati dia putih seperti salju. Lalu setelah orang semua pergi pulang, laki-laki yang ramah itu melihat Barney dan memanggil Barney, "Siapakah namamu, anakku?" Barney menjawab, "Barney, Bapak, kamu kenal Tuhan Yesus? Aku belum pernah kenal Tuhan Yesus. Kamu ingin kenal Tuhan Yesus?" Lalu Bapak yang ramah itu pun menjelaskan kepada Barney tentang banyak hal tentang Tuhan Yesus. Dan Barney hari itu senang sekali. Dan Bapak itu memberikan Barney sebuah kitab Injil yang kecil. Dan Barney senang sekali. Malam itu dia kembali ke tongnya, dia membawa kitab itu di kantongnya. Dia senang sekali. Walaupun dia kedinginan, dia kembali masuk ke dalam tong itu. Pada waktu malam hari di musim dingin, Barney kedinginan. Dia gak punya pakaian yang bisa menghangatkan tubuhnya. Karena kedinginannya, hingga Barney jatuh sakit. Karena sakit begitu parah, ia tak bisa meninggalkan tongnya. Dia hanya diam sendirian, merintih kesakitan. "Aduh, tolong aku." Gak ada yang bisa menolong dia. Gak ada yang dengar dia. Gak ada yang bisa tolong Barney. Dia panggil nama Yesus. "Yesus, tolong aku, Yesus." Dia menangis sendirian. Tiba-tiba terdengar suara, "Dok, dok, dok, ada langkah." Siapa itu ya? Barney
ini ada seorang polisi yang kebetulan melewati lorong yang kecil itu. Dia mendengar seorang anak kecil menangis. Lalu dia mendekati tong itu dan mendapatkan anak kecil yang kesakitan itu. Dan dia menggendongnya, mengangkat Barney, dibawanya ke rumah sakit di kota besar itu. Perawat-perawat, suster-suster di rumah sakit itu memandikan dia, serta membaringkan dia di tempat tidur yang sangat enak, nyaman, hangat, selimut yang bisa menghangatkan tubuhnya. Bahkan para suster membawakan makanan yang hangat dan enak buat Barney. Menjaga Barney sampai dia tertidur. Keesokan harinya ketika perawat itu melihat Barney, dia berpikir apa yang Barney inginkan, dia akan membawakannya. Barney, mau diceritakan apa? Mau dibacakan buku cerita? Barney bilang, aku ingin diceritakan sebuah cerita di dalam buku yang ada di kantong aku, kata Barney. Lalu perawat itu tidak mengerti apa yang dia baca, karena dia pun tidak mengerti siapa itu Yesus, siapakah juru selamat itu. Tapi dia bacakan pada malam hari itu kepada Barney sebuah ayat dalam Alkitab. Esokan harinya dokter memeriksa Barney. Barney bertambah lemah, bertambah parah sakitnya. Lalu dokter berpikir apa yang bisa dia perbuat, karena hidup Barney tidak akan lama lagi. Dokter dan para perawat itu mengasihi dan menyayangi Barney. Lalu mereka bertanya, Barney, apa yang ingin kami lakukan untuk kau senang, untuk kau suka? Apa Barney? Lalu Barney ingin dibacakan lagi sebuah ayat, sebuah cerita tentang kasih Yesus yang mau datang ke dunia ini, menyelamatkan semua manusia, lahir dan mati di Bukit Golgota, tersalib bagi semua manusia. Sehingga barang siapa yang mau percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Pada malam itu, dokter dan kedua suster yang merawatnya, mereka juga mau menerima Yesus sebagai juru selamat dengan sungguh-sungguh hati. Dan Barney, dokter dan kedua suster itu, mereka semua berdoa, berlutut bersama-sama Barney. Barney pun berdoa. Ketika selesai berdoa, Barney pun meninggal. Kemana Barney pergi? Ke sana, di dalam surga. Barney mendapatkan namanya tertulis dalam sebuah kitab kehidupan anak domba Allah. Lihatlah, ia memperoleh sebuah mahkota emas yang indah yang tersedia bagi dia. Mahkota emas itu memiliki 3 bintang yang bersinar terang sekali. 1 buat suster, 1 buat suster, dan 1 lagi buat dokter. 3 bintang itu bersinar di mahkotanya Barney. Dan lihatlah, Yesus memeluk Barney dengan sukacita. Barney senang sekali. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mati bagiku, tidak ada yang menolong aku gak mungkin hidup masuk dalam surga. Tapi demikianlah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah mati bagi semua orang. Dia disalib. Dia dipaku di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Biarlah kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang sangat indah bagi setiap anak-anak
orang-orang dewasa, mama, papa yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyediakan mahkota, terlebih Tuhan menyediakan tempat surga yang indah bagi kita semua. Anak-anak mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Mari kita berdoa dengan Kakak Magda ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menjadi juru selamat kami. Terimalah kami Tuhan. Kami membuka hati kami. Masuk dalam hati kami. Jadilah gembala kami. Jadilah Tuhan kami. Jadilah juru selamat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh kepada Engkau, Engkau akan menyediakan mahkota yang indah bagi kami. Terlebih Tuhan menyediakan surga yang indah untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami setia hari demi hari, dari kami kecil sampai kami besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada hari Minggu ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kami, membuat kami lebih hari lebih setia kepada-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati setiap umat-umat-Mu, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, dan kami lebih setia lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak senang? Kita semua sudah diberkati Tuhan. Dan sampai minggu depan kita akan bertemu lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Goodbye anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.